Oke. Ya mungkin ya gitu ya. Jadi kalau mungkin pertanyaannya mengenai sumber pendanaan, sebenarnya jawabannya Hmm. simpel sih. Bahwa dari nilai akuisisinya 471 itu Hmm. kira-kira itu kita akan menggunakan cash sendiri sepertiga, yaitu Hmm. dari ya macam dari hasil operasi kami, dari Hmm. hasil exercise warrant, kan, Hmm. dan sisanya Hmm. itu menggunakan bank financing. Itu pun juga Hmm. kami sudah ada, sudah ready. Ya, Hmm. jadi seperti gitu. Nah, cuman seperti tadi yang Pak Ari ada jelaskan juga, yang justru membuat ini lebih menarik adalah Hmm. sebetulnya aset ini itu self financing. Hmm. Kenapa kami bisa bilang begitu? Kenapa? Ini gambarannya. Mungkin Iya. aset ini setahun itu estimasi itu Hmm. cash flow-nya sekitar 300 juta ya US. tiga Nah, ratus harga juta. beli kan ya, Iya. harga beli Hmm. 421. Hmm. Artinya, kalau kita hitung, payback-nya kan nggak sampai 1,5 tahun itu. Pak, 1,5 tahun Hmm. lah kira-kira. Jadi 1,5 tahun. Seperti gitu. Hmm. Ya, jadi, again, yang saya selalu bilang bahwa ini sebetulnya suatu kesempatan mendadak sih. Kita nggak pernah Hmm. menyangka seperti ini. Waktu kita Hmm. beli juga harga nggak seperti ini. Tapi kebetulan, karena harga seperti ini menjadi deal yang sangat bagus sekali bagi kami. Hmm. Hmm. Katalis yang sangat positif sih sebenarnya. Ini jarang banget bisa actually emiten, acquire, and then dapat aset yang lumayan bagus ya. Ada beberapa konsesi dan harganya pun ada, istilahnya dia punya cash yang cukup besar ya. Jadi ini sangat menarik sih untuk BIP ini. Jadi teman-teman yang khawatir kemarin sebenarnya ini udah dijawab ya. Uh, Ya. Tadi udah dijawab belum sih Anggar Batubara cadangan dari 3? Kayaknya tadi udah dijawab deh. Tadi aku udah nyatet kayaknya. Kemudian tadi ini ada beberapa pertanyaan lagi, sorry. Aku cek lagi di sini. Sumber Ada terus dana Oke. Ya. Sebentar ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Apakah jadi batu bara yang sudah produksi yang dari PTT itu juga mereka udah punya basis klien sendiri kan? Jadi udah punya existing customer kan? Oke. Jadi itu jadi di sini kita membeli ini istilahnya satu paket, bukan hanya lapangan batu bara. Itu termasuk sudah ada infrastrukturnya, sudah ada pelabuhannya, ada jet, ada crusher, komplit satu paket. Plus juga sudah ada trading company dan sudah ada kontrak jangka panjang untuk semuanya. Jadi beneran ini, ya kita sisi langsung jalan, nggak perlu nyari lagi pembeli segala macam. Iya benar nih, berarti benar-benar game changer sekali nih untuk BP yang tadinya cuman logistik, ternyata sekarang punya call dan callnya juga udah jalan, semuanya infrastruktur udah ada, nah kliennya juga udah ada. Kemudian keyakinan laba bersih bagus. Oh iya nih, ini pertanyaan yang banyak ditanya juga nih. Nah katanya kalau nanti udah profitnya udah bagus, nanti akan ada pembagian dividen apa enggak? Sorry nih Rita, boleh diulang lagi pertanyaannya? Iya, ini ada yang nanya, katanya kalau nanti profitnya udah bagus, gimana dengan pembagian dividen? Pembagian Seperti yang dividen. tadi kami Pak Ari juga udah bilang, ini kan sebetulnya asetnya sangat bagus. Dari sisi cash flow-nya sangat kuat, kan? Ya kan? Memang ini kami selalu fokus untuk memperkuat permodalan perusahaan. Ya, memang ya sampai saat ini mungkin dividen yang kami sudah bagikan masih sangat relatif dikit. Tapi saya yakin kalau di kedepan ini dengan kemampuan keuangan kami yang sangat jauh lebih kuat lagi, dengan kemampuan dengan capital kita yang juga lebih kuat, tentunya juga kami ingin sebisa mungkin membagi hasil dari profit kami ini kepada pemegang saham juga dong. Stakeholder. Saya kira itu sangat wajar. Benar, make sense. Terus ini kan ada pertanyaan juga nih, kalau PTT itu kliennya negara mana aja? Apakah ada ekspor seperti ke China, India, atau Jerman? Kliennya PTT itu? Kalau breakdown antara ekspor dan
domestic sales itu kira-kira 25% local, 75% ekspor. Wow. Nah, terus yang ekspor itu banyakan ke negara China, India, kurang lebih ya biasanya sekitar China, India. Jadi ini salah satu apa ya good pointnya mengenai aset ini. Kan kalorinya itu gas sekitar 5.400. Iya. Di mana untuk gas ini terus terang saingannya nggak terlalu banyak gitu. Kalau kita bisa dengan kalori yang 4.200, 4.100, jujur itu banyak sekali. Dan ya supply and demand kan, lebih banyak supply, ya harganya juga mungkin lebih bisa ditawar. Tapi kalau yang kalori ini jauh lebih sedikit dan marketnya pun bisa di yang ke atas gitu. Dan tentu karena supply-nya dikit, ya kita juga bisa, nanti setelah kami akuisisi, tentunya diharapkan ya kami bisa mendapatkan harga yang bagus lah di market gitu. Nah, saat itu ekspor itu kebanyakan ke negara-negara seperti Taiwan, ada yang ke Thailand, ada yang ke Vietnam, dan kurang lebih itu tentunya nanti setelah kami tuntaskan ya kita mau coba cari pasar baru lagi gitu. Oke. Iya, ini sangat-sangat menarik ya. Jadi ternyata dengan GAR 5.400 adalah actually consider sebagai high CV ya. High CV is very valuable. Jadi memang batu bara yang high CV ini biasanya harganya lebih di atas, dan Europe itu semua juga pakainya high CV ya, rata-rata ya Pak ya. Oh iya. European market ya. Kebetulan batunya Jembayan bisa dibilang ya branded coal lah, dalam arti pasar juga udah tahu gitu kualitasnya. Oke. Ini tadi berapa laba yang dihasilkan atau persen laba yang dihasilkan untuk di konsol? Kira-kira udah bisa tahu belum persentase laba yang akan dikonsolidasikan ke BP? Berapa persen laba yang akan dihasilkan yang kemudian dikonsol ke dalam BP itu? Bisa tahu nggak? Berapa? Jadi gini, kan tadi dibilang kalau PTT itu bisa memberikan sekitar 300 juta US dollar. Berapa laba yang dihasilkan atau berapa persen laba yang dihasilkan untuk dikonsol ke BP sendiri? Jadi mungkin kontribusinya dari PTT ini kira-kira setelah dikonsol ke BP itu kira-kira bisa berapa persen? Mungkin pertanyaan kayak gitu kali. Cukup jelas gak suara saya? Mungkin pertanyaannya ini, berapa dari labanya aset ini yang nanti dapat dikonsol gitu ya? Ya berapa persen? Ya berapa persen? Kami kan rencana akuisisinya ada 100% dari PTT Mining Holding. Artinya ya 100% profitnya itu nanti akan kami bisa konsol. Nah, kalau untuk tahun ini memang karena perjanjiannya kita hanya memiliki nilai ekonomisnya sejak bulan Juli, artinya nanti kita bisa konsol setengah tahun dari tahun ini. Oke. Gitu. Oke. Tunggu lunas dulu akuisisinya. Udah harusnya should be no problem. Udah DP semuanya udah berjalan kan? Tinggal ini doang. Tinggal closing deal-nya aja. Baru bisa kita ini tuntaskan. Oke. Terus ini ada pertanyaan untuk Pak Ray. Platform menuju carbon neutral industry. Seperti apa tuh Pak? Carbon neutral industry. Oke. Platform menuju carbon neutral industry. Yes. Good question. Yes. Itu sangat dekat ke hati saya memang. Sebetulnya kalau lihat, kita memang ada rencana sebelum beli coal mine ini untuk jadi net zero emissions. Yes. Nothing has changed. First and foremost, aset-aset yang kami memiliki sekarang itu semua harus diganti power sources ke renewables over time. Nah, sekarang kita punya coal mine.
what can we do with the coal mine untuk menurunkan Yes. emissions yang sekarang sudah ada. Mhm. Over time, mau menurunkan dependence on diesel trucks first and foremost, ya. And Oke. kalau lihat di in-pit mining yang paling kotor itu bukan excavator atau yang bulldozer, itu the in-pit coal hauling trucks, karena mereka yang naik dan turun pit tiap kali Yes. naik itu kan pakai diesel dan spew itu sangat banyak emissions. First and foremost itu as we can change the diesel trucks ke natural gas. Oh, oke. That's the first one. Mm. Tapi it has to be process over time kan. But the plan itu memang untuk ganti semua fleet dari diesel ke natural gas. Ada yang skeptics itu pasti bilang, wah kalau natural gas tidak bisa ada torque untuk naik outside. Yeah. Kebetulan Is it? technology is improving. Maybe 10 years ago, kalau grade-nya di atas 10% nggak bisa. Hari ini, for the new trucks, itu bisa sampai 20% grade. Kebetulan, we're doing the mine plan, and the planning itu untuk make sure the grade itu di bawah 15%, 15-16%. Kalau 15-16%, kami bisa ganti ke natural gas trucks. Itu the first one. Kedua, as much as we can, mau automate. Mungkin bisa lihat dari beberapa concession di Australia, itu banyak sekali yang sudah di-automate. Nah, kalau automate the trucks, itu efficiency naik, tapi the use of the trucks sendiri, idle time itu turun drastis. Jadi kalau kita bisa menurunkan idle time, even 10%, itu kan menurunkan emissions yang cukup substantial. So that's our plans in the pit. Going forward, memang masih mau rely less on carbon fuels and build more renewable fuel sources. Okay. But the most interesting part, kalau kita sudah bangun infrastructure, midstream, downstream, itu semua, all that will be carbon neutral. And then we can accelerate it. So the plan still hasn't changed. But the focus is more on how do we clean up the operations at the coal mine. First and foremost, we have to clean that up. Oke. Menarik. Oke. Ini tanpa kita sadarin, dari tadi kita ngobrol-ngobrol udah mau 1 jam nih Pak, tanpa sadar. Nah mungkin Nggak berasa ya? iya nggak kerasa, karena ini seru banget, karena aku sih belum pernah istilahnya menemukan company yang bisa di-consider as lucky as this deal ya, because this deal is considered lucky ya, because you said like ngebitnya atau melakukan penawaran di harga coal masih rendah at that time, kemudian dari so many bidders that you guys can actually got this deal. I mean you are now the winner gitu loh. Jadi dari sana udah lucky, kemudian ternyata dari proyek-proyeknya dia atau konsesinya dia udah jalan juga, dan klien-kliennya juga udah existing, dan coal-nya sendiri adalah high calorie, yaitu 5.400 yang bisa dibilang is very valuable compared to low calories coal gitu. Jadi banyak sekali keuntungan daripada deal ini ya. Kemudian mungkin Pak Mike and Pak Ray, maybe you have some additional, or you got some closing statement to our friend here. Maybe we can invite you next time to our webinar where you can share screen, share more details for our friend here. Nanti kita akan undang untuk webinar kita ya. Jadi lebih istilahnya bisa share di monitor gimana konsesi-konsesinya nanti. Mungkin kita akan invite. Nah, mungkin ada closing statement Pak Ray dan Pak Mike untuk teman-teman di sini. Talk about our relationship with PTC. Ya, jadi
Ya, mungkin begini. Terus terang kami ya, manajemennya Astrindo itu sangat excited sekali gitu dengan akuisisi ini. Selain ini kami melihat akan memiliki manfaat yang sangat besar dari sisi keuangan bagi kami, bagi perusahaan, dan tentunya bagi para pemegang saham. Ini juga dalam transaksi ini kami telah mendapatkan hubungan yang sangat dekat dengan pihak PTT. Jadi dari awal waktu dulu kita mulai bidding itu, mereka sepertinya kelihatannya sangat dingin dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berubah total. Kami juga mulai merasa bahwa anggap mereka sebagai teman, seperti begitu. Dan kami lihat bahwa ya diharapkan ya di kedepannya ini kami bisa membangun lebih lanjut hubungan kami dengan pihak PTT, dan siapa tahu akan ada kesempatan-kesempatan untuk bisnis atau kerjasama dengan mereka lagi, seperti begitu. Karena mereka sangat welcome terus sama kami. Oke. Ya, sangat menarik sih. Jadi tadi ada yang nanya, kesimpulannya bagaimana? Kalau kesimpulan saya sekarang misalnya invest atau klien saya invest dengan harga sekarang, tapi nantinya jika mereka hold, mereka mungkin akan dapat potensial gain kalau semuanya sudah terkonsol. Kenapa? Karena dengan adanya penambahan profit yang akan dikonsol ke dalam laporan keuangan, berarti laporan keuangan yang tahun lalu yang hanya istilahnya hanya transportasi batu bara, sekarang udah ada bisnis lain yang bisa menunjang pertumbuhan company. Jadi istilahnya udah ada additional income gitu. Jadi ya buat saya sih, buat klien yang ingin invest is a good opportunity dengan harga sekarang, karena istilahnya uangnya atau profitnya itu kan baru masuknya mungkin akhir tahun. Jadi by akhir tahun akan ada significant jump di laporan keuangan. Itu sih asumsi atau kesimpulan dari saya gitu. Mungkin tadi temen ada yang nanya. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Nanti kita akan invite for our webinar where you guys can share more details for this and for your your current business as well. Nanti kita akan koordinasi untuk itu. Mungkin demikian dulu. Kita akan ngobrol lagi di kesempatan lain ya Pak ya. Dan teman-teman jangan lupa istilahnya kalian jika mau investasi harus tahu dulu company-nya. Jadi jangan invest karena ikut orang. Tapi if you know the company, if you are know their business, you got confidence, dan you bisa hitung juga dari laporan keuangan, bisa dihitung dan bisa di-get juga dengan technical, maka profit kamu dalam berinvestasi biasanya akan lebih maksimum karena you got confidence, karena you know the company and you know the business as well. Mungkin gitu dulu ya Pak Ray dan Pak Mike.